Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Paisiti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Ini teman-teman pada nggak tahu kan? Atau mungkin ada yang udah tahu momen inersia itu apa? Nah, di sini saya akan membahas tentang momen inersia. Padahal momen inersia itu ada loh dalam sehari-hari kita, seperti contohnya penari balet, bola bekel, tenis, dan lain-lain. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Anissa Paisiti dengan NIM 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Sebelum kita diskusi, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu inersia? Enggak, Bu. Inersia itu nama lainnya itu kelembaman. Momen inersia sama artinya dengan kata malas. Nah, maksudnya itu apabila benda semula diam, maka benda malas untuk bergerak. Atau jika benda tersebut bergerak, dia akan malas untuk diam. Jadi kalian bisa banget nih kalau misalkan ada teman lagi ngajak main gitu ya. Nah, misalkan Audrey main yuk gitu kan. Terus kata kamu lagi malas nih, kamu bisa banget nih, kamu anak fisika, terus kamu bilang, aduh, gak gue lagi inersia, aduh bisa banget. Terus di sini ada pengertian tentang momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya semula. Momen inersia dipengaruhi oleh massa dan jarak terhadap sumbu putarnya. Semakin besar massa benda, maka akan semakin besar pula inersianya. Atau semakin besar nilai momen inersia, maka semakin sulit benda untuk berputar atau berotasi. Maka dapat diketahui nih, momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda berotasi terhadap porosnya. Nah, di sini ada pemahamannya ya. Jika terdapat banyak partikel atau lebih dari satu dengan MI dan RI terhadap poros atau sumbu putarnya, maka momen inersia adalah jumlah aljabar dari masing-masing partikel. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu contoh dari pemahaman ini ya. Di sini ada rumusnya nih dari aljabar tadi. Kan ini tadi dibilanginnya ya, momen inersia adalah jumlah aljabar dari masing-masing partikel. Nih, ini tuh jumlahnya, ya. Kan sigma ya, sigma itu jumlah, ya nggak sih? Nah, kalau massa, kalian tahu nggak massa itu satuannya apa? Massa itu satuannya kg ya. Sedangkan untuk jari-jarinya sendiri, itu satuannya itu adalah m, meter. Tapi karena ini kuadrat, maka meternya itu bakalan kuadrat. Maka dapat diketahui inersia itu satuannya adalah Kg M kuadrat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya gak? Enggak, Bu. Paham ya semuanya ya? Paham. Ini paham ya karena udah pada bilangnya. Selanjutnya, contoh aplikasi pada pemahaman. Contohnya, ini ibu gambar, yang lurus dong.
Ini ada sumbu rotasi atau pusatnya. Terus di sini ada masanya, ini ada M1. Ini satu ya, sulit banget. Terus di sini ada jaraknya ya, jadi kalau jarak ini punya jaraknya ke satu, ada satu. Di sini ada masanya lagi, masa M2. Jadi di sini R2-nya. Nah, di sini ada M3. Jadi di sini ada R3-nya. Tadi kan dapat ya rumusnya. Tadi apa tuh rumusnya? I sama dengan sigma M I R I pangkat 2. Jadi maksudnya kalau sigma berarti I1 ditambah I2. Aduh, paham lah ya. Ini ini 3. Tapi jabarin nih semuanya nih. M1 pangkat 2 ditambah M1 M2 kita dikali R2. Ini sama aja ya, jadi R ya. Terus R2 pangkat 2 nih. Ini R2, ini R2 nih. Terus di sini ada M3 ditambah R3 ini kuadrat nih, ini R3 kuadrat. Nah, maka dalam aplikasi pemahaman ini rumusnya adalah ini. Ya. Nih N1 bukan ya, N1 sama R2. Ya enggak? N1 ini R1, di sini R2, M2, R3 sama ini kan pusatnya di sini ya. Itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham, Bu. Paham ya? Dapat simpulkan bahwa nomor inersial total itu ditentukan dari momen inersia pada setiap partikelnya. Jadi tadi ya partikelnya. Nanti ada rumus ya. Rumus nih ya. Karena momen inersia itu bergantung pada letak sumber rotasi dan bentuk bendanya ya. Jadi momen inersia itu momen inersia benda bergantung pada letak sumber rotasi dan bentuk bendanya. Jadi karena bentuk bendanya itu beda-beda, maka di sini rumusnya beda-beda nih. Ya, di sini ada bola pejal. Kalian ada yang tahu nggak bola pejal itu apa? Pejal itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bulat penuh ya, Bu. Pejal itu hampir benar. Pejal itu penuh atau tidak berongga. Nah, terus habis itu contoh dari bola pejal itu sendiri ada kelereng sama bekel. Jadi tuh bola pejal itu yang penuh gitu. Benar ya tadi kata Vina. Tuh, terus beda kalau misalkan berongga itu kayak misalkan bola tenis. Makanya kenapa tuh kalau misalkan bola tenis nih, kalau misalkan dibelah itu kan jadi kopong gitu ya.
berongga tuh. Ini bola tenis. Kalau misalkan pejal itu yang penuh larinya. Apa sih bolanya? Jadi nggak ada rongga di situ. Nah, itu masing-masing apa sih? Makanya di sini ada masing-masing ininya ya, rumusnya. Karena momen inersia itu bergantung pada bentuk bendanya. Jadi misalkan nih, coba nih, ibu mau nanya nih. Kalau misalkan nih uh, ada misalkan nih buku nih ya, ada buku masanya tapi berbeda gitu. Yang buku satu itu masanya misalkan 5 gitu ya. Sedangkan buku 2-nya itu masanya 3 kilo gitu. Jadi 5 kilo sama 3 kilo. Terus dijatuhin tuh ke bawah. Menurut kalian yang bakalan nyampe ke permukaan itu siapa? Siapa yang duluan? Atau bareng-bareng? Jadi kalau misalkan kayak gitu tuh bareng-bareng ya, karena itu kan bendanya sama ya. Masa itu tidak dipengaruhi gitu. Jadi mau kamu masanya berapapun, kalau misalkan bendanya sama, itu yang jatuh ke permukaan itu bakalan barengan, kecuali kalau misalkan di sini ada bola bekel. Bola bekel itu kan tadi kan bola pejal ya. Terus kalau misalkan di sini ada, di kiri ada apa? Ada bola bola tenis tadi. Jadi ntar yang duluan, kalau misalkan dijatuhin, itu yang duluan itu bakalan bola pejal tadi, kayak kelereng tadi, gitu ya, bekel tadi. Bukan si tenisnya gitu. Karena mereka itu bendanya beda. Walaupun masanya sama, tapi bendanya beda, itu bakalan duluan sih bola pejal gitu. Dan pokoknya bakalan berubah lah, bakalan beda lah pokoknya buat nyampe ke suatu permukaan tersebut. Ya, rumusnya ya. Ini ada aplikasi kesehariannya. Nah, di sini ada penari balet. Nih, jawab ya. Di antara kedua ini, menurut kalian perbedaannya apa? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, ini perbedaannya itu, kalau ini kan ada yang A ini kan si pebalet kan dia meluk dirinya ya, nggak ngerentangin tangan. Sedangkan yang B itu si pebalet ngerentangin tangan nih. Nah, itu ada perbedaannya loh teman-teman ternyata. Jadi kalau misalkan si pebalet nih dia kan di sini ada jarak ya, di sini jarak dari lingkaran tersebut. Jadi kalau misalkan si pebalet dia mengurangi apa sih jarak, pokoknya jari-jari pada bendanya itu, maka dia akan momen inersianya akan lebih kecil. Berarti dia bakalan lebih cepat gitu buat muter kan. Kan kalau pebalet itu muter-muter ya. Nah, pebalet itu bakalan cepat dibandingkan kalau dia lagi berentangkan tangan gitu. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Ketika tangan penari balet berentangkan, gerakan memutar mereka akan cenderung lebih lambat. Dengan jari-jari gerakan melingkar yang meningkat gitu. Nih, ya, mereka akan lambat. Sedangkan maka kecepatan sudut dalam gerak melingkar harus berkurang dari momentum sudutnya tepat. Agar momentum sudutnya tepat. Ketika tangan penari tersebut dirapatkan atau berpelukan ini, gerakan memutar mereka cenderung lebih cepat karena terjadi sebaliknya, yaitu dengan jari-jari gerakan melingkar yang mengecil, maka kecepatan sudut dalam gerak melingkar harus meningkat agar momentum sudutnya tetap. Jadi momen inersia, tadi apa momen inersia kan kemalasan ya, kita tuh lembaman, malas. Jadi kalau misalkan begini, itu momen inersianya itu kecil, sedangkan kalau misalkan merentangkan tangan, maka momen inersianya itu akan besar. Gitu. Nah, di sini ada contoh soal.
Sebuah bola pejal memiliki massa 4 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 60 cm, maka hitunglah momen inersia bola tersebut. Nah, diketahui masanya itu 4 kilogram. Karena satuan massa itu 4 kilogram, jadi nggak perlu kita ubah ke yang lain ya. Berarti nggak usah diubah kan. Nah, terus jadi diketahuinya diameter. Diameternya 60 cm. Nah, karena masih diameter, kita harus bikin dia jadi R atau jari-jari. Karena kan nanti rumus inersia itu kan gak ada ya diameter di situ. Jadi jari-jari. Diameter ke jari-jari itu kan dibagi 2. Ya, 60 dibagi 2. Hasilnya 30 cm. Nah, karena ini masih centimeter, kita ubah jadi meter. Centimeter ke meter itu kan naik ya, naik 2. Jadi 0, ini dibagi 1 kan, 0,3 meter. Itu. Nah, yang ditanya itu hitunglah momen inersia bola tersebut. Berarti yang ditanya adalah I-nya. Momen inersia. I-nya. Nah, ini inersianya siapa sih, Bu? Gitu kan ya. Nah, yang ditanya itu momen inersia dari bola pejal. Tadi, yang rumus yang tadi tuh. Rumus dari bola pejal tadi, momen inersia bola pejal. Momen inersia bola pejal. Ini B aja ya, B pejal. Jelek banget tulisannya, maaf ya. Bola pejal itu 2/5 ya. 2/5 M R kuadrat. Nah, jadi kita masukin aja nih rumusnya nih kan, 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Ini kan udah diketahui semua nih ya, massanya udah, R-nya udah, jari-jarinya tinggal masukin aja, nggak usah ribet-ribet lagi. 2/5 dikali 4, nih massanya kan 4 tuh, jari-jarinya tadi kan udah diubah ya jadi meter, berarti kita pakai yang ini, 0,3 pangkat 2. Ini 2/5 dikali 4 dikali, kan dikali 2 ya, apa dipangkatin 2, berarti 0 komanya nambah di belakang, nambah 2, 0,09. Nah, dikaliin semuanya nih. 2 dikali 4 dikali 0,09 dibagi 5. Hasilnya 0,144. Satuannya apa tadi? Kg M kuadrat. Ibu kok tahu sih Bu satuannya kg M kuadrat? Kalau misalkan lupa gimana gitu kan?
Kalau misalkan kalian lupa sama, kan yang penting mah kalian sering latihan dulu ya, latihan terus biar tahu rumusnya, biar ingat rumusnya. Terus kalau misalkan kalian lupa sama satuannya itu, lihat aja di rumusnya yang diketahui itu apa gitu kan. Yang diketahui ini kan ada massa. Massa itu kan satuannya kg. Sedangkan di sini ada jari-jari. Jari-jari itu satuannya itu M, ya kan? Jadi bisa diketahui karena ini perkalian, jadi satuannya itu kg M kuadrat. Kalau misalkan pembagian berarti kg per M kuadrat gitu. Tapi kalau misalkan kan jari-jari itu kan satuannya M ya. Kalau misalkan kuadrat berarti M-nya pangkat 2 gitu ya. Nah, udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Maka kesimpulan dari materi hari ini itu benda tegar bergantung pada bentuk benda. Tadi ya, makanya kenapa sih kok rumusnya banyak banget gitu kan? Kok bendanya beda-beda, kok bentuknya beda-beda, terus rumusnya beda-beda, banyak banget. Ya itu dia, karena benda tegar atau moment inersia itu bergantung pada bentuk benda tersebut, massa benda dan juga pada letak sumbu putar tersebut. Moment inersia bergantung pada letak sumbu rotasi dan bentuk bendanya. Pada momen inersia, massa benda dengan jari-jari berbanding lurus. Ingat ya, diingat tuh. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.